Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Mukhlis Fathaila. Dalam kesempatan kali ini akan membawakan mapel sejarah kebudayaan Islam terkait materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Langsung saja pada materi pertama kita, yaitu proses masuknya Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu latar belakang masuknya Islam di Indonesia. Nah, latar belakang masuknya Islam di Indonesia ini adalah, yang pertama adalah kewajiban, suatu keharusan yang dilakukan oleh para da'i atau para mubalek di dalam menyebarkan Islam. Jadi setiap orang itu diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhkan atau mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini para mubalek ini memang tugasnya khusus untuk menyebarkan Islam. Tidak ada misi lain selain misi untuk menyebarkan Islam. Dan yang kedua adalah adanya para saudagar atau para pedagang. Ya, para pedagang ini datang dari berbagai penjuru, dari Timur Tengah khususnya, yaitu dari Arab, dari India juga ada. Nah, jadi mereka di dalam berdagang, di dalam setiap perjalanan mereka menempuh perjalanan dari Arab ini, mereka pasti singgah dari berbagai tempat, berbagai negara, berbagai wilayah. Nah, hingga sampailah pada Indonesia, sampai di negara kita Indonesia ini. Nah, mereka disambil berdagang, mereka juga mengajarkan Islam atau menyebarkan Islam. Jadi mempunyai misi lain selain berdagang. Nah, itu adalah latar belakang dari masuknya Islam ke Indonesia. Yang selanjutnya adalah kita membahas tentang kepercayaan. Agama, kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Indonesia sebelum mengenal agama Islam. Nah, apa saja itu? Di sini sudah jelas bahwa kita sebagai warga Indonesia, agama asli kita adalah agama Hindu serta agama Buddha. Dibuktikan dengan beberapa peninggalan. Pastinya kita sudah tidak asing ya dengan beberapa candi-candi, prasasti, kuil-kuil yang ada di negeri ini yang usianya sudah sangat tua. Kita contohkan saja Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu salah satu peninggalan dari Hindu Buddha yang masih ada hingga sampai saat ini. Selanjutnya untuk kepercayaan, kepercayaannya ada animisme, dinamisme, dan juga politeisme. Untuk pengertiannya pasti semuanya sudah paham ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah golongan yang membawakan agama Islam serta golongan yang menerima agama Islam itu hingga di Indonesia ini. Nah, yang membawa adalah kaum pedagang, atau lebih sering kita dengar dengan istilah para saudagar. Para saudagar yang berasal dari Arab, dari Persia, dari India, dari Timur Tengah. Ya, mereka datang berdagang juga sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah kaum mubalek. Nah, kaum mubalek ini mereka memang tugasnya khusus. Mereka datang berlayar ke berbagai negara, berlayar ke berbagai wilayah untuk menyebarkan agama Islam. Tidak ada misi lain selain mereka untuk menyebarkan Islam saja. Dan selanjutnya adalah kaum sufi, ya, penganut paham sufi atau tasawuf ini, mereka juga datang ke Indonesia kira-kira pada abad ke-13. Ada 6 cara, yaitu yang pertama adalah melalui cara perdagangan. Yang ini yang paling kompleks ya, yang paling umum, bahwa betul Islam masuk itu dibawa oleh para pedagang. Kemudian yang kedua adalah cara sosial. Sosial di sini diartikan hubungan sosial antara para pendatang atau para saudagar tadi dengan orang-orang pribumi atau penduduk pribumi. Yang ketiga adalah dengan cara pengajaran. Oke, lanjut. Kita
kupas satu persatu, yaitu yang pertama adalah melalui cara perdagangan. Nah, di sini bahwa apa? Pada tahap permulaan, ya, proses masuknya Islam di Indonesia melalui tahap perdagangan, ya. Jadi kesibukan jalur lalu lintas, ya, jalur lalu lintas di lalu lintas perdagangan dunia kan melewati Indonesia, melewati Selat Malaka tersebut, menjadikan sibuknya jalur tersebut hingga mereka banyak bersinggah di pesisir-pesisir pantai di Nusantara. Nah, kemudian pedagang tidak hanya berasal dari Arab saja, mereka juga datang dari Persia, India, hingga mereka ikut turut andil di dalam bagian perdagangan dunia saat itu. Nah, dengan berjalannya waktu, ya, dengan seiring berjalannya waktu, pedagang yang datang hingga sampai di Indonesia itu semakin bertambah waktu semakin banyak. Jadi mereka berdagang zaman dulu kan tidak menggunakan kapal mesin, ya. Jadi di dalam perdagangan menggunakan kapal layar menunggu hingga datangnya angin musim. Jadi seiring dengan pergantian musim mereka berdiam di Indonesia, tentunya bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Nah, itu karena seiring berjalannya waktu itu tadi, para pedagang muslim itu hingga membentuk suatu perkampungan yang disebut dengan pekojan, yaitu perkampungan muslim yang ada saat itu. Kalau pecinan, kita tahu pecinan adalah perkampungan Cina, jadi bisa dibedakan, ya. Oke, lanjut. Penyebaran yang selanjutnya adalah melalui cara sosial. Nah, ini cukup menarik. Perkawinan, ya. Jadi para saudagar, para mubalek itu, khususnya para saudagar itu terkenal dari kalangan yang memiliki status sosial yang baik. Jadi para pedagang, para saudagar yang berasal dari Arab itu kan pastinya kaya-kaya, kapalnya besar-besar, ya. Itu pasti menarik hati para wanita pribumi, khususnya para putri kerajaan, para permaisuri, anak-anak dari raja, perempuan itu berminat untuk dinikahi oleh mereka. Jadi dipandang dari sudut ekonomi, para pedagang yang datang ke Indonesia memiliki status sosial yang baik, ya, cukup baik, sehingga banyak wanita pribumi, terutama putri bangsawan, tertarik untuk diperistri oleh mereka. Nah, saya lanjutkan saja langsung bahwa kita contohkan saja contoh islamisasi atau proses masuknya Islam masyarakat Indonesia melalui cara perkawinan. Bisa kita contohkan beberapa saja. Yang pertama adalah perkawinan antara Putri Campa dengan Brawijaya kelima, ya, raja dari kerajaan Majapahit yang melahirkan seorang anak yang kita kenal sebagai Raden Patah, ya. Raden Patah yang menjadi raja kerajaan Demak, raja Islam, kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kemudian Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Kawunganten, ya, itu juga salah satu contoh islamisasi melalui jalur pernikahan. Jadi wanita-wanita pribumi itu tadi masuk Islam, dinikahi, tapi sebelum dinikahi mereka diminta untuk mengucapkan kalimat syahadat, ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang ketiga, penyebaran Islam melalui metode pendidikan atau pengajaran. Nah, dalam hal ini, pengajaran ini sudah mulai pada fase di mana penduduk Islam sudah banyak. Komunitas muslim sudah banyak, orang muslim Indonesia sudah banyak. Jadi, penyebaran melalui pendidikan ini dilakukan setelah terbentuk masyarakat muslim pribumi. Nah, pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan juga para ulama. Nah, dimulai dari pendidikan dari rumah, di musola, di masjid, hingga akhirnya mendirikan pesantren-pesantren. Nah, pada masa pesantren inilah mulai muncullah para wali, nah, terutama Wali Songo, ya. Mereka, beliau-beliau ini mendirikan pesantren-pesantrennya. Kita contohkan ada Pondok Pesantren Ampel Dinta yang didirikan oleh Sunan Ampel di Wonokromo yang sekarang menjadi wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ada lagi contohnya adalah Pondok Pesantren Gelagahwangi, Demak, ya, Demak, yang didirikan oleh Raden Patah. Mungkin sampai di situ dulu dari Pak Wahyu, ya.
Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.